Welcome to my YouTube channel. KJ. Halo semuanya, selamat datang di Biochan Biology Channel. Terima kasih telah menonton video sebelumnya. Dan ini video kedua dari Biochan setelah beberapa minggu vakum. Di video kedua kali ini aku mau menjelaskan tentang salah satu kingdom, yaitu kingdom fungi. Nah, bisa dilihat di gambarnya ini, kingdom fungi itu terminologi yang tepatnya adalah bukan jamur ya teman-teman, tapi cendawan. Karena sebenarnya fungi atau cendawan ini itu memiliki 3 anggota besar, yaitu ada ragi, kapang, dan jamur itu sendiri. Bedanya apa sih? Kalau di yeast atau ragi, ini ciri-ciri umumnya ya, karena ada juga yang nggak umum. Biasanya untuk hal-hal seperti itu yang dipampangkan itu ciri umumnya. Untuk yeast itu uniseluler, artinya dalam menyusun satu tubuhnya itu dia terdiri dari satu sel aja dan dia mikroskopik. Hanya bisa dilihat di mikroskop untuk melihat struktur jelasnya ya. Terus anggotanya itu ada zygomicota dan ascomicota. Terus untuk kapang, multiseluler atau satu tubuhnya tersusun dari lebih dari satu sel. Dia mikroskopik juga, jadi untuk melihat struktur tubuhnya menggunakan mikroskop untuk lebih jelasnya. Anggotanya ada zygomicota, ascomicota, sama deuteromicota. Dan yang terakhir adalah mushroom atau jamur. Dia multiseluler dan dia makroskopik. Nah, anggotanya itu ada basidiomycota, ascomicota, dan zygomicota. Nah, untuk yang belakangnya mycota ini itu klasifikasi fungi berdasarkan ciri-ciri yang lainnya. Jadi ini dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, kayak ini ada yang kembar kayak di yeast sama di mushroom itu ada anggota yang sama, zygomicota sama ascomicota. Karena apa? Ada juga anggota ascomicota yang tubuhnya kecil seperti ragi. Tapi juga ada yang gede banget seperti jamur. Nah, itu dijelaskan berdasarkan ciri-ciri yang lain. Selanjutnya adalah pembagian taksonomi makhluk hidup. Nah, sebelum teman-teman ke kingdom atau ke masing-masing pembelajaran kingdom, teman-teman harus tahu pembagian taksa. Jadi taksonomi makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 domain dan juga 5 kingdom. Nah, bakteria, archaea, dan eukarya ini adalah 3 domain. Yang 5 kingdomnya, kalau domain bakteria dan domain archaea itu termasuk ke dalam satu kingdom, yaitu kingdom Monera. Selanjutnya, anggota dari domain eukarya ada 4 kingdom lainnya, yaitu protista, plantae, animalia, dan fungi. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, untuk fungi itu kingdom fungi termasuk ke dalam domain eukarya. Bedanya apa sih domain bakteria dan archaea serta eukarya? Bakteria dan archaea itu termasuk ke dalam makhluk hidup prokaryotik atau prokarya. Nah, maksudnya salah satu ciri yang pembedanya dari domain eukarya adalah prokarya atau domain bakteria sama archaea ini tidak memiliki membran inti sel, sedangkan semua anggota eukarya keempat kingdom ini punya membran inti sel, membran nukleus begitu. Nah, masuk ke ciri-ciri fungi. Ini ciri-ciri umum ya teman-teman. Pertama, dia itu eukaryotik, termasuk ke dalam domain eukarya. Tadi udah dijelaskan tentang taksa, artinya dia memiliki membran inti. Dia heterotrof dan pasti nggak dapat fotosintesis dan juga tidak punya klorofil. Dia punya dinding sel, yaitu kitin. Kalau di tumbuhan dinding selnya selulosa. Terus tubuhnya itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Karena dia heterotrof, dia menyerap makanan dari organisme yang telah mati. Begitu. Maksudnya menyerap unsur-unsur ini ya, unsur-unsur hara atau unsur-unsur mineral yang udah terdekomposisi dari organisme yang udah mati, dari daun-daun yang udah mati, dari hewan yang udah mati. Itu yang dia serap secara langsung untuk hidup.
Umumnya dia hidup di tempat yang lembab dan kaya akan bahan organik. Nah, bahan organik itu dari organisme-organisme yang udah mati tadi. Dan fungi itu dapat bereproduksi secara vegetatif maupun generatif, secara tidak kawin maupun generatif secara kawin. Nah, masuk ke klasifikasi fungi. Ini klasifikasi dasar ya, dasar yang dipelajari di SMA. Kalau di tingkat lanjutan di kuliah klasifikasinya bisa lebih dari ini sih, cuma ini yang dasar untuk genus fungi, yaitu ada kelompok Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ini dasarnya apa sih? Dasar pengelompokannya itu adalah berdasarkan yang pertama hifanya, apakah dia bersekat atau tidak. Terus yang kedua, apakah berinti banyak atau tidak. Nah, umumnya hifa yang dia tidak bersekat, tidak ada pembatas ya, itu intinya banyak. Kalau yang bersekat-sekat intinya 1 gitu, karena dibatasin. Terus spora seksual dan aseksual, sporanya apa, jenisnya apa, dan cara hidupnya. Ada cendawan, kita nyebutnya cendawan ya, bukan jamur, atau fungi, cendawan atau fungi. Ada cendawan-cendawan yang dia suka hidupnya di kotoran hewan, ada yang suka hidupnya di tanah, ada yang suka hidupnya di kayu, macam-macam. Lanjut ke kelompok pertama yaitu Zygomicota. Nah, ciri-cirinya itu adalah hifanya bercabang banyak, umumnya gak bersekat. Jadi hifanya itu gak bersekat. Reproduksinya vegetatif dengan sporangiosspora. Ini spora vegetatifnya ya, dihafalin. Terus spora generatifnya namanya zygospora, sesuai dengan namanya. Contohnya adalah Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, Mucor javanicus. Ini contohnya ya. Rhizopus oryzae untuk buat tempe, yang Rhizopus stolonifer buat bikin roti cepat basi, sama Mucor javanicus untuk membuat tape. Terus, nah ini ada istilah namanya miselium, teman-teman. Miselium itu adalah kumpulan hifa. Jadi hifa sama miselium itu sama aja. Cuman kalau hifa dia serat tunggal, kalau miselium itu kumpulannya. Kayak ibaratnya hifa itu benang wol satu serat, kalau miselium itu benang wol yang udah bulat. Udah banyak hifanya. Nah, miselium pada Zygomicota memiliki beberapa tipe hifa, yaitu ini ada gambarnya di sini. Stolon itu hifa yang bentuk hifanya di permukaan substrat. Itu bisa kayak akar yang atau hifa ya, hifa yang mendatar atau batang yang mendatar. Ini kalau teman-teman lihat di gambarnya ya, itu ini nggak ada pointernya, maaf. Ini kalau kelihatan dibaca itu ada stolon, jadi kayak hifa yang mendatar seperti batang yang mendatar. Kalau kita bilang batang ya, tapi bukan batang sih, hifa. Terus rhizoid. Nah, rhizoid ini tuh kayak akar, strukturnya mirip akar, tapi dia hifa juga, untuk menyerap makanan dan menembus substrat kayak akar pada tumbuhan begitu. Ada sporangiospora atau aplonospora, itu tadi spora aseksual ya untuk reproduksinya, atau spora vegetatifnya. Terus ada sporangium di kepala, itu atau columella bentuk diferensiasinya. Nah, ini tempat kotak spora aseksual dimatangkan begitu ya. Jadi untuk menampung sporanya aseksual dari Zygomicota, yaitu sporangiospora. Jangan bingung sama istilahnya, sporangiospora itu spora aseksualnya atau spora vegetatif. Kalau Zygospora itu spora untuk generatif, untuk kawin. Jadi bedanya kalau yang aseksual, sporangiospora itu set kromosomnya 2N karena dia kan vegetatif. Kalau yang spora kawin, Zygospora, set kromosomnya N atau setengah dari 2N, karena dia akan melebur sama set kromosom yang lain, yang setengah yang lain membentuk 2N. Itu untuk kawin.
Terus kelompok kedua namanya Ascomycota. Nah, Ascomycota ini ciri-cirinya adalah hifa bercabang banyak, umumnya bersekat. Tadi nggak bersekat ya. Reproduksinya itu kalau vegetatif dengan conidium, generatif dengan ascospora. Contoh dari Ascomycota itu, di sini Ascomycota ada yang unisel, ada yang multisel ya. Yang unisel contohnya itu Saccharomyces cerevisiae untuk buat alkohol dan juga buat roti. Terus Saccharomyces tuak untuk bikin minuman tuak yang beralkohol juga. Nah, yang multiselular contohnya Aspergillus niger buat bikin asam sitrat, Aspergillus soya buat bikin kecap, Penicillium notatum buat bikin antibiotik penicillium ya, dan Neurospora crassa buat bikin oncom. Kelompok ketiga adalah Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini cirinya adalah makroskopis, hifanya bersekat melintang, memiliki tubuh buah atau fruiting body, reproduksi dengan vegetatifnya menggunakan conidium, kalau generatifnya menggunakan Basidiospora. Contoh cendawannya adalah jamur tiram atau Pleurotus ostreatus, jamur kuping atau Auricularia polytricha, dan juga Amanita muscarina. Di sini ada gambarnya ya. Pleurotus ini spesies atau genus dari jamur tiram, dan Amanita ini jamur beracun yang hidup di tanah. Kalau si Pleurotus ini hidupnya di kayu, jamur kayu. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini ada kayak semacam buah atau kepalanya, tapi itu bukan buah sesungguhnya, makanya kita sebutnya tubuh buah karena dia menyatu dengan tubuh. Begitu sih istilah untuk Basidiomycota. Punya ciri spesial yaitu memiliki tubuh buah. Kelompok keempat atau yang terakhir yaitu Deuteromycota. Fungi ini disebut juga fungi imperfecti karena belum diketahui cara kawinnya atau cara reproduksi generatif atau seksualnya. Nah, ciri umumnya yaitu bersekat melintang hifanya, hidup parasit atau saprofit. Parasit itu jadi sumber penyakit atau pengganggu dari suatu organisme lain, sedangkan saprofit itu hidupnya di serasa seperti di daun-daunan kering, yang kayu-kayu lapuk, atau di organisme yang udah mati. Itu saprofit ya, hidupnya di sampah-sampah organik. Terus reproduksinya, dan kalau vegetatif tanpa kawin, tidak kawin dengan conidium sama seperti sebelumnya. Generatifnya belum diketahui. Contoh Deuteromycota itu adalah Tinea versicolor atau cendawan untuk menyebabkan penyakit panu, dan Epidermopon itu untuk penyakit kaki atlet. Ini bisa dilihat gambarnya ya teman-teman, ada di buah cendawan seperti ini tuh Deuteromycota. Dia sebagai parasit ya bagi buah ini, penyebab penyakit di buah ini. Di daun juga ini ada penyakit daun yang seperti ini, penyakit embun tepung seperti embun tepung itu, dan di kayu. Ya, kesimpulannya adalah kita udah belajar 4 kelompok, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, bisa dibagikan seperti ini. Nah, untuk Zygomycota itu hifanya tidak bersekat, yang lainnya bersekat pada umumnya. Untuk organ vegetatif Zygomycota itu Spora, yang lainnya conidium, ini pada umumnya. Terus organ generatif dari Zygomycota, Ascomycota, Basidio itu sesuai dengan namanya aja, yaitu Zygospora, Ascospora, dan Basidiospora. Selanjutnya adalah untuk peranan fungi sendiri. Yang pertama, pembuat makanan. Jadi si fungi ini adalah pelaku untuk membuat suatu makanan atau produk baru dari olahan kedelai, olahan beras, olahan anggur, olahan gandum, begitu ya. Ini seperti Rhizopus oryzae, dia itu mengubah kedelai menjadi tempe. Dan lainnya ini bisa dibaca sendiri, ada banyak. Ini itu kelompok fungi yang bekerja biasanya adalah kelompok fungi ragi dan kapang yang tadi di atas ya. Terus yang kedua sebagai bahan pangan, ini adalah kelompok fungi jamur atau mushroom yang memiliki tubuh buah. Ini kebanyakan dari Basidiomycota, tapi ada juga yang dari Ascomycota karena tubuhnya besar. Begitu. Terus peranan fungi yang lain sebagai sumber penyakit pada manusia
Ini seperti yang tadi didominasi oleh kelompok fungi kapangan, penyakit manu. Ini yang menyebabkan penyakit pada manusia. Terus yang terakhir adalah penyakit pada tumbuhan. Ini disebabkan oleh kelompok fungi kapang juga. Ada macam-macam ya. Bisa dibaca sendiri. Begitu teman-teman. Ya sekian penjelasan mengenai fungi. Ini hal dasar banget sih. Nanti selanjutnya mungkin untuk video selanjutnya aku akan bahas ke setiap kelompok fungi ini karena sangat menarik banget untuk dipelajari. Kita belum bahas cara dia reproduksi ya, terus tempat hidupnya di mana aja, terus penampang mikroskopiknya bagaimana. Bahkan ada juga yang dia itu punya tubuh kecil, ada juga yang besar, ada yang mikroskopik, ada yang makroskopik, seperti kelompok dari Ascomycota. Kalau teman-teman lihat tadi di atas gambarnya, ada yang kecil, ada yang besar. Terus udah paling itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya yang mau belajar tentang biologi. Sekian video dari Yochan, video yang kedua ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dadah, bye-bye.